Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana kader-kader PDIP tak henti-hentinya menyerang, menuduh dan memfitnah keluarga Bapak Jokowi. Yang dimana yang terbaru Ketua PDIP Sumatera Utara di hadapan awak media, dia menyampaikan bahwa mendukung pemerintahan Bapak Prabowo tapi tidak menyebut Gibran selaku wakil presiden. Seharusnya mereka-mereka ini menghormati, menghargai dan mentaati Mas Gibran ya. Meskipun dihina, direndahkan, Mas Gibran membalas dengan cara cerdas di hadapan pengurus HIPMI. Beliau menyampaikan bahwa ayo selaku pemuda kita sama-sama memanfaatkan bonus demografi ini untuk Indonesia menuju emas. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat sama-sama berikut ini. PDIP dukung penuh Prabowo, tapi tidak buat Gibran anak Jokowi. Guys, PDIP keluarin statement yang menarik nih lewat kadernya yaitu Rapidin Simbolon. Dia bilang kalau Ketua Megawati itu aslinya dukung penuh pemerintahan Prabowo, tapi nggak buat wakilnya yaitu Gibran yang merupakan anaknya Jokowi. Nah, menariknya lagi, Rapidin bilang meski dukung Prabowo, PDIP bakal tetap berperan sebagai kontrol politik. Jadi tugasnya pastiin pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat. Karena prinsip check and balance harus tetap ada biar pemerintah bisa tetap utamakan rakyat. Tapi ini bukan berarti PDIP menjadi oposisi. Tapi menurut kalian, nantinya PDIP bakal gabung ke Prabowo atau bakal tetap di luar pemerintahan nih guys? Kan Pak Gibran itu kan udah dipecat dari PD Perjuangan. Jadi ya bagaimanapun tahu kan Bapak ini semua sejarahnya seperti apa. Jadi ya ini dalam posisi saya mengucapkan itu tadi ya sehubungan dengan itu ya, bagaimana ya PD Perjuangan ini dizolimi ya, bagaimana perlakuan hukum yang tidak adil ya, ini yang menjadi catatan bagi kami kader-kader PD Perjuangan. PDIP Sumatera Utara dukung pemerintahan Bapak Prabowo tapi enggan sebut nama Mas Gibran. Iri ya PDIP. Masih sakit hati ya sama keluarga Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi nggak mau dukung PDIP dalam mengusung Bapak Ganjar sehingga kalah. Iya. PDIP itu sudah 10 tahun menguasai Bapak Jokowi, menguasai negara Republik Indonesia. 10 tahun sudah berkuasa, masa kurang saja. Sekarang gantian dong. Ya, Mas Gibran saatnya. Kenapa? Karena Mas Gibran nggak maju dari PDIP. Sehingga PDIP nggak punya jatah kekuasaan. Udahlah, harus negarawan. Ya, gantian. 10 tahun loh, udah dapat banyak kan. Sekarang Gerindra. Kemudian lagi tahun berikutnya siapa tahu PDIP lagi ya. Mas Gibran itu baik loh, bagus loh, nggak usah dibenci. Gimana pun Mas Gibran itu adalah wakil presiden Republik Indonesia, rakyat Indonesia. Kalian harus hargai itu, kalian harus hormati itu, kalian harus taati itu. Atau jangan-jangan kalian dendam. Ya, karena Harun Masiku, karena Hasto dijebloskan ke penjara gara-gara kasus Harun Masiku, ya. Terus Mas Gibran nggak mau nolong. Ya Allah, udah PDIP sabar ya, legowo, puasa ini loh. Mas Gibran, lihat video ini ya. Mas Gibran nggak disebut namanya sama PDIP. Jangan dikasih jatah kekuasaan lah atau proyek. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman HIPMI, teman-teman sesama anak muda, saya ingatkan kesempatan ini hanya datang satu kali dan tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, dan harus berani melakukan lompatan. Dan teman-teman HIPMI harus bangga karena teman-teman HIPMI ini menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Tapi Bapak Ibu semua, ini di saat yang bersamaan kita juga sedang
mengalami krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi, tantangan geopolitik. Ini adalah tantangan-tantangan besar kita ke depan, dan ini tidak mudah. Minggu lalu saya juga baru saja mengadakan beberapa pelatihan AI di beberapa sekolah gratis. Minggu ini ada di 3 lokasi. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Megawati Said sudah mulai mendekat ke Prabowo Subianto. Sekarang Megawati mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tanpa menyebut nama wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Waduh, kenapa nggak jadi oposisi? Udah mulai takut ya, kadernya mulai habis, tertangkap kasus korupsi, makanya deket Pak Prabowo biar dilindungi gitu. Sorry, Pak Prabowo anti sama korupsi. Walaupun deket sama Pak Prabowo, tetap disikat. Sorry ya nenek banteng. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya yang tidak berubah terkait dengan dirinya yang adalah kesatuan yang tak terpisahkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan di mana ia hadir memberikan kata sambutan atau pidato kenegaraan, ia selalu menyapa wakilnya itu dengan sebutan yang terhormat Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka. Rasanya pernyataan Presiden Prabowo ini memberikan sinyal bahwa ada kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara dirinya dengan Gibran sebagai wakil presiden. Itu juga yang selalu ia berikan arahan pada para wakil-wakilnya yang tergabung dalam kabinet merah putih, bahwa tanpa menyebut Gibran sebagai wakil presiden, maka keutuhan pemerintahan yang ia pimpin itu tidak pernah dapat dipastikan ada dalam kesatuan gerak yang sama, di mana presiden dan wakil presiden adalah kesatuan yang tak terpisahkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan untuk memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena itu, siapapun yang ingin memisahkan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran, maka Presiden Prabowo tegas mengatakan hal itu tidak mungkin dan jangan pisahkan dirinya dengan Gibran. Inilah teman-teman yang menarik ketika hari-hari ini misalnya kita melihat adanya berbagai macam statement yang datang dari politisi PDIP yang berharap bahwa PDIP tetap konsisten sekalipun menjadi oposisi, tetapi oposisi yang loyal memberi dukungan pada pemerintahan Prabowo. Tetapi yang menarik bahwa dukungan
yang diberikan PDIP kepada pemerintahan Prabowo itu tanpa menyebut adanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana sikap Presiden Prabowo dan apakah dapat dibenarkan apa yang dikatakan oleh politisi PDIP bahwa kami mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak memasukkan dan menyebut nama Gibran sebagai wakil presiden. Mari membincang hal ini, teman-teman. Pernyataan tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa duit tunggal dirinya sebagai presiden dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan oleh karena kepentingan politik tertentu yang bersifat sangat praktis bahkan pragmatis. Apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa dirinya bersama dengan Gibran itu tidak bisa dipisahkan dan jangan pernah ada kepentingan politik yang dihembuskan oleh aktor-aktor politik atau institusi partai politik yang karena kepentingan pragmatis maka mereka menyatakan dukungan pada Prabowo sebagai presiden tanpa menyebut bahwa Gibran adalah wakil presiden dari Prabowo Subianto. Inilah teman-teman yang penting sekali untuk kita diskusikan, untuk melihat bagaimana Prabowo Subianto hendak menunjukkan ada soliditas di antara dirinya dengan Wapres Gibran. Dan selama ini, apa yang didengungkan sangat kuat bahwa Presiden Prabowo tanpa Gibran itu juga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya yang sangat penting untuk keduanya menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat. Bahkan ada juga pernyataan-pernyataan yang membangun kebanggaan terhadap sosok muda yang bernama Gibran, bahwa Prabowo tanpa Gibran itu nothing atau tidak mungkin untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa waktu yang lalu. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Ketua PDIP Sumatera Utara merendahkan Mas Gibran dengan tidak menyebut Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan tadi kita lihat juga Mas Gibran meskipun dihina, dia membalas dengan cara cerdas di hadapan pengurus HIPMI. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa ayo kita sama-sama selaku pemuda memanfaatkan bonus demografi ini untuk Indonesia emas, karena kita lah selaku generasi pemuda akan memimpin Indonesia negara kita ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.